Sempat nggak nyangka pada ngira ini bolu mahal karena rasanya yang enak banget dan bikin nagih, padahal hanya pakai 2 butir telur loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita akan sama-sama membuat bolu kelapa mini atau cupcake kelapa dengan topping crumble yang enak banget dan bikin nagih. Rasanya gurih, aroma kelapanya sangat berasa. Tekstur kuenya yang ringan dipadukan dengan topping crumble jadi nikmat banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita buat topping crumble-nya dulu. Masukkan 8 gram margarin, 5 gram gula halus. Jika tidak ada gula halus, bisa pakai gula pasir yang di blender. Kemudian, aduk hingga tercampur rata. Setelah jadi creamy seperti ini, tambahkan dengan 12 gram tepung terigu protein rendah. Jika tidak ada, bisa diganti dengan tepung terigu protein sedang. Dan 3 gram tepung maizena. Lanjut campur kembali hingga teksturnya berkerindil kecil. Ini tidak perlu diulen, diaduk gini aja. Setelah berkerindil kecil, ini siap kita gunakan. Selanjutnya, kita buat adonan cake-nya. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 2 butir telur suhu ruang, gunakan telur yang masih fresh. Ini aku pakai ukuran sedang cenderung besar. Sepertiga sendok teh garam halus, seperempat sendok teh vanili cair, bisa juga diganti dengan vanili bubuk, 90 gram gula pasir. Jika suka lebih manis, bisa ditambah hingga 100 gram. Setengah sendok teh SP. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, putih kental berjejak. Pastikan gunakan telur suhu ruang dan masih fresh dengan ditandai bagian putih telur yang masih mengental agar adonan lebih cepat mengembang. Setengah perjalanan kemudian, ini aku hentikan dulu mixernya lalu rapikan bagian pinggirnya yang tidak terjangkau mixer. Lanjut aku mixer kembali. Mixer hingga adonan mengembang, kental berjejak seperti ini. Untuk durasinya bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Selanjutnya tambahkan dengan 90 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, dan seperempat sendok teh baking powder. Ini aku masukkan sambil diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian aduk-aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala agar tepungnya tidak berhamburan. Jika sudah, bisa kita nyalakan kembali mixernya dengan kecepatan paling rendah. Aduk sebentar asal rata aja ya, agar adonan yang telah mengembang tidak rawan turun atau ambles. Setelah rata, tambahkan dengan 80 gram minyak sayur. Ini aku pakai minyak kelapa, bisa juga diganti dengan minyak sawit sesuai selera. Kalau aku lebih suka minyak kelapa karena rasanya yang lebih gurih. Aduk sebentar dengan kecepatan paling rendah asal rata aja ya. Di resep ini aku sengaja pakai minyak tanpa menggunakan margarin ataupun mentega agar aroma kelapanya lebih dominan. Terakhir tambahkan dengan 80 gram kelapa kupas yang sudah diparut seperti ini. Untuk kelapanya ini aku pakai kelapa setengah tua. Lanjut aduk kembali dengan kecepatan paling rendah sebentar aja asal rata. Kemudian hentikan. Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata, sekarang kita aduk menggunakan spatula. Konsistensi akhir adonan seperti ini. Adonan agak kasar karena tekstur dari kelapa parutnya tadi. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan. Lalu alasi menggunakan paper cup. Untuk cetakannya bisa gunakan cetakan bolu kukus seperti ini. Bisa juga pakai cetakan yang tanpa lubang-lubang itu ya. Selain menggunakan cetakan, kita bisa juga menggunakan cup muffin sesuai selera. Tuangkan adonan ke dalam cup. Jangan terlalu penuh ya, karena adonan ini nantinya akan mengembang ketika dipanggang. Setelah terisi adonan, bisa kita hentakan beberapa kali secara perlahan agar lebih rata dan udara yang terperangkap dalam adonan pun bisa keluar.
Setelah selesai, lanjut taburi bagian atasnya menggunakan scramble yang telah kita buat tadi. Taburi bagian permukaannya tipis-tipis aja secara merata. Lakukan hingga selesai. Sambil menunggu, panaskan oven 5 hingga 10 menit agar panasnya stabil. Setelah selesai, adonan siap kita panggang. Panggang di suhu 160 derajat Celcius api atas bawah selama 25 hingga 30 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk oven tangkring bisa dipanggang di rak paling atas dengan api sedang. Setelah matang, lanjut keluarkan dari oven dan lepaskan dari cetakan. Pastikan tunggu kue hingga benar-benar dingin sebelum dikemas. Satu resep ini menghasilkan 20 pieces dengan ukuran cup 9,5 cm. Sekarang kita lihat tekstur dalamnya. Bolu kelapa ini teksturnya ringan, tapi bukan ringan seperti sifon ya. Ini ada tekstur dari kelapa parutnya. Tingkat kematangannya juga pas, warnanya kecoklatan, bagian bawah juga tidak gosong. Teman-teman wajib banget cobain resep yang satu ini di rumah, karena ini enaknya bikin nagih. Ini salah satu resep boluku yang selalu bikin ketagihan. Kalau udah nyoba, insya Allah bakal bikin lagi dan lagi. Sekarang kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis gurih, kuenya empuk, aroma kelapanya sangat berasa. Dipadukan dengan topping crumble, enaknya bikin nagih. Oh iya, untuk telurnya ini tadi aku pakai ukuran sedang cenderung besar ya. Cocok banget dijadikan sebagai isian snack box, ide jualan, ataupun camilan di rumah. Ini kuenya beneran enak banget dan bikin nagih. Selamat mencoba ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan insya Allah sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.